Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad, NIM F11 2023 00110, Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian ujian akhir semester saya dengan judul klasifikasi penyakit kelapa menggunakan deep learning. Kita langsung aja ke pendahuluan. Pentingnya kelapa dan tantangan penyakit. Latar belakangnya yaitu tanaman kelapa merupakan komoditas perkebunan penting di negara tropis seperti Indonesia, biasa dimanfaatkan dalam industri pangan, kosmetik, hingga energi. Namun, produktivitasnya sering menurun akibat serangan penyakit daun yang menghambat fotosintesis dan menyebabkan kegagalan panen jika tidak ditangani dini. Tentunya penyakit-penyakit ini menghambat proses fotosintesis, menurunkan kualitas tanaman, dan dalam kasus terburuk dapat menyebabkan kegagalan panen. Seiring perkembangan teknologi, khususnya di bidang computer vision dan machine learning, deteksi penyakit tanaman dapat dilakukan secara otomatis melalui analisis citra. Nah, di slide berikutnya langsung saja ke manfaat sistem deteksi penyakit daun kelapa. Pertama yaitu diagnosis dini, membantu petani mendeteksi penyakit lebih awal, mencegah penyebaran dan kerusakan lebih lanjut. Yang kedua, efisiensi pengelolaan, pastinya meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan tanaman. Ketiga, peningkatan produktivitas. Nah, berikut adalah struktur datasetnya. Coconut disease dataset. Healthy merupakan daun kelapa dalam kondisi sehat. Oh iya teman-teman, healthy leaf spot pest damage yellowing ini merupakan 4 kelas dengan karakteristik yang ada pada dataset Coconut Leaf Disease dataset. Healthy merupakan daun kelapa dalam kondisi sehat. Leaf spot itu daun dengan bercak penyakit. Pest damage, daun yang rusak akibat serangan hama. Yellowing, daun yang menguning akibat kekurangan nutrisi atau penyakit. Nah, selanjutnya pra pemrosesan data. Menyiapkan citra untuk model. Penyesuaian ukuran. Seluruh citra daun kelapa diubah ukurannya menjadi 224 kali 224 pixel sesuai kebutuhan arsitektur CNN dan model transfer learning seperti MobileNet dan ResNet. Penyeragaman ini diperlukan untuk kompatibilitas dengan arsitektur CNN dan model transfer learning. Normalisasi pixelnya. Nilai pixel citra diubah dari rentang 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1 menggunakan rescaling sebesar 1 per 255 untuk mempercepat konvergensi model dan mengurangi ketidakstabilan numerik. Nah, ini merupakan metode klasifikasi, itu CNN Custom dan MobileNet V2. CNN Custom dirancang mandiri dengan beberapa lapisan konvolasi seperti ini untuk mengekstraksi fitur menggunakan RLU, batch normalization, max polling, flatten, dan lapisan dense dengan drop up sekian, serta softmax di lapisan keluaran. Sedangkan transfer learning MobileNet V2 itu memanfaatkan MobileNet V2 yang telah dilatih pada ImageNet sebagai fitur ekstraktor.
Kedua pendekatan ini bertujuan untuk membandingkan performa klasifikasi antara model yang dilatih dari awal dengan model yang memanfaatkan pengetahuan dari pelatihan sebelumnya. Hasil dan pembahasan pemrosesan data. Dataset citra daun kelapa berhasil diproses dan dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data validasi. Semua citra diubah ukurannya seperti yang saya jelaskan tadi, 224 kali 224 pixel, dan dinormalisasi dari 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1. Nah, ini merupakan hasil dan pembahasan evaluasi model. Model mobil Netvi 2 menunjukkan peningkatan akurasi yang stabil selama pelatihan mekanisme yearly stopping. Berhasil mencegah overfitting dengan menghentikan pelatihan ketika validasi loss tidak lagi membaik. Confusion matrix. Model mampu mengklasifikasikan sebagian besar citra dengan benar, terutama untuk kelas healthy dan past damage. Terdapat beberapa kesalahan klasifikasi antara kelas leaf spot dan yellowing karena karakteristik visual yang mirip. Classification report, precision, recall, dan V1 score menunjukkan nilai yang cukup baik dan seimbang di semua kelas. Tidak ada bias signifikan terhadap kelas tertentu. Model memiliki kemampuan generalisasi yang memadai. Analisis performanya per kelas healthy akurasi sangat tinggi, mudah dikenali model. Past damage, fitur kerusakan fisik mudah diidentifikasi. Leaf spot versus yellowing membutuhkan fitur yang lebih detail untuk dibedakan. Ada kesimpulan dan rekomendasi. Efektivitas transfer learning. Metode deep learning berbasis transfer learning mobil Netvi 2 efektif untuk klasifikasi penyakit daun kelapa bahkan dengan dataset terbatas. Pemrosesan data, penyesuaian ukuran, normalisasi pixel, dan augmentasi data sangat penting untuk menyiapkan dataset dan meningkatkan variasi data latih. Performa model menunjukkan performa stabil dengan early stopping yang mencegah overfitting. Menunjukkan kemampuan klasifikasi yang baik terutama untuk daun sehat dan kerusakan hama. Itulah sedikit kesimpulan dari hasil penelitian ini. Jadi penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan transfer learning dengan mobil Netvi 2 merupakan metode yang efektif dan efisien. Dapat diaplikasikan untuk masalah pertanian dengan sumber daya terbatas. Model yang dihasilkan juga berpotensi dikembangkan lebih lanjut sebagai sistem pendukung pemantauan kondisi tanaman kelapa secara otomatis. Tentunya bisa dikembangkan sebagai aplikasi mobile atau web untuk petani. Bisa juga eksplorasi model lain seperti Efficient Net atau Vision Transformer, dan juga integrasi dengan IoT untuk monitoring real time di kebun. Demikian presentasi dari saya. Penelitian ini membuktikan bahwa deep learning dapat diaplikasikan untuk deteksi penyakit tanaman kelapa dengan akurasi yang memadai. Mohon maaf jika ada kekurangan, salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.